Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna wa yadhhar annahu yughtafa min al-ami nahu fathi ta'il mutakallim. Berkata syekhuna, kalau dikatakan syekhuna dalam kitab Fathul Mu'in itu berarti gurunya musannif ini, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Hitami. Biasanya kitab Fathul Mu'in ini barangkali lebih dari separuh itu mengutip dari gurunya beliau, yaitu Ibnu Hajar Al-Hitami, dari kitab khususnya dari kitab Tuhfah. Maka Fathul Mu'in ini bisa dikatakan ringkasan dari Tuhfah karena kebanyakan masailnya diambil dari Tuhfah. Yang kedua, kalau dikatakan Syekhuna juga bisa berarti guru beliau yang kedua, yaitu Ibnu Ziyad Mufti Yaman. Tetapi kalau dikatakan Syekhuna saja itu biasa, itu berarti Ibnu Hajar Al-Hitami. Seperti sini, qala Syekhuna, berkata Syekhuna, maksudnya Ibnu Hajar Al-Hitami yang ada dalam kitab Fathul Jawad dan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa yadhhar annahu yughtafar minal ami, dan yang zahir yadhhar ini adalah salah satu dari sighah tarjih, sighah yang mengunggulkan pendapat dari yang murajjihnya, bahwa sesungguhnya yughtafar dimaafkan dari orang amam. Al-ami di sini maksudnya orang yang bukan alim. Istilah al-awam itu ada dua macam. Ada al-awam itu jika dikaitkan idza utliqal awam itu biasanya muqabilnya dari mustahid mutlak. Maka Ibnu Hajar Al-Hitami pernah mengatakan, saya termasuk orang awam karena beliau bukan mustahid mutlak. Khususnya dalam pembahasan usul fikih, al-awam itu maksudnya muqallid. Yang kedua, al-awam itu bisa berarti orang yang tidak mengerti ilmu fikih, yaitu orang yang pemahaman fikihnya minim, meskipun dia itu sebaliknya, al-alim ada orang yang ngerti fikih meskipun dia bukan mustahid mutlak. Orang yang ngerti fikih itu adalah ada dua, ada mutabakhir fil fikih, ada yang ghairu mutabakhir. Kalau mutabakhir itu yang memahami fikih seluruhnya seperti Ibnu Hajar Al-Hitami, Imam Romli dan lainnya. Kalau orang yang di bawahnya, orang yang mengerti juz'un minal fikih yuhtada bi ila ghairi, yang mengetahui sebagian daripada fikih tetapi dapat mengembangkan pada lainnya, itu sudah dikatakan sebagai faqih. Nah, yang dimaksud di sini al-am di sini adalah maqabalal alim, bukan yang pertama, tapi yang kedua, yaitu orang yang bukan mengerti, orang yang tidak memahami ilmu fikih secara sampurna. Nahwu fathi ta'il mutakallim, membaca taknya mutakallim pada kalimat qabiltu atau istaratu dibaca qabilta dan istaraita, itu tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang awam, karena yang demikian itu dapat dimaklumi. Kemudian wasyurito sihhatul ijab, ini selesai pembahasan tentang macam-macam nasihat ijab qabul. Kemudian wasyurito, dan disyaratkan sihhatul ijab wal qabul. Di dalam syarat sahnya ijab qabul, persyaratan ijab qabul yang ada di sini adalah persyaratan secara umum, baik ijab qabul dalam bab jual beli atau ijab qabul dalam akad-akad yang lain, termasuk di dalam akad nikah. Jadi ini syarat ijab qabul secara umum, tidak hanya terbatas pada masalah jual beli saja. Yang pertama, kaunuhuma, adanya ijab qabul itu tidak bila faslin, tanpa ada pemisah antaranya ijab dan qabul, tidak dipisah bisukutin tawilin, dengan diam yang panjang, yaqa'u bainahuma, yang terdapat di antara ijab dan qabul, bi khilafil yasir, berbeda dengan diam yang pendek. Syarat yang pertama,
Dalam kitab ini disebutkan ada 4 syarat. Sebenarnya kalau lengkapnya ada 12 syarat. Yang pertama syaratnya adalah antara ijab dan qabul itu tidak dipisah, tidak ada pemisah. Baik pertama dipisah oleh diam antara ijab dan qabul, kecuali kalau diamnya itu pendek. Maka kalau antara ijab dan qabul itu dipisah oleh diam dari orang yang akan menjawab, misalnya baik mengatakan bi'tuka, kemudian mustari tidak segera menjawab tapi diam dulu, baru kemudian mengatakan istaraitu, maka ijab qabulnya dianggap tidak sah. Kalau dalam akad pernikahan misalnya dari pihak wali mengatakan ankahtuka ila akhirih, dari pihak suami, calon suami tidak segera mengatakan qabiltu tapi diam dulu, maka syarat akad itu dianggap tidak sah, harus diulangi lagi. Misalnya seperti kalau dalam akad nikah, ketika wali mengatakan qabiltu ankahtuka wa zawatuka, kemudian suami tidak segera menjawab karena nyari mic misalnya, kadang micnya kan tidak ada, diam nyari mic, baru qabiltu nikah, itu tidak sah, harus diulangi lagi. Karena dalam fikih tidak ada persyaratan qabul pakai mic, itu tidak ada. Jadi itu dianggap sebagai pemisah yang dapat merusak kepada ijab dan qabul. Kecuali kalau pemisahnya sebentar, ukuran sebentar di sini dan panjang di sini ada berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ukurannya itu sama sebagaimana pemisah yang dianggap memutus dalam bacaan Fatihah pada sholat, yaitu sekiranya pemisah itu melebihi saktatut tanafus, diam karena untuk mengambil nafas. Kalau melebihi itu maka dianggap tawil, tapi kalau diamnya itu tidak melebihi saktatut tanafus maka dianggap yasir, sehingga tidak apa-apa. Ya saktatut tanafus sebentar, paling cuman 2 detik mungkin sudah selesai, hanya sebentar sekali menurut pendapat ini. Karena yang demikian itu sudah dianggap yusyir bil i'rad, sudah dianggap menandakan pihak yang kedua tadi sudah mengabaikan daripada pihak yang pertama, sehingga harus diulangi lagi dari awal. Kemudian wala takhallul lafdzin, dan juga tidak ada pemisah yang disebabkan karena ada disela-selai oleh lafadz wa in qalla, meskipun sedikit, yang ajnabi, yang tidak ada hubungannya anil akdi, dengan akad jual belinya atau akad yang lain. Atau yang memisahkan di antara ijab dan qabul itu bukan karena sukut tawil, bukan karena diam, tetapi dikarenakan ada kalimat yang memisah di antara keduanya. Meskipun kalimat itu sedikit sekali, meskipun 1 huruf sekalipun. Kalau memang kalimat itu tidak ada hubungannya dengan akad yang sedang berlangsung. Tetapi kalau ada hubungannya maka tidak apa-apa. Ukuran ada hubungan dan tidak itu bi'allam yakun mimuktadahu, sekira lafadz yang memisah antara ijab qabul itu bukan bagian daripada tuntutan akad, yang pertama. Wala min masolihi, dan juga bukan bagian daripada kemaslahatannya akad. Dalam kitab Tuhfah ditambahkan wala min mustahabbati, dan juga bukan bagian daripada yang disunnahkan di dalam akad. Kalau dipisah oleh sesuatu yang bagian daripada muqtadul akdi, atau maslahatnya akad, atau mustahabul akdi, maka tidak apa-apa. Contohnya misalnya dalam jual beli, penjual mengatakan
saya jual barang ini kepada kamu dengan harga 10 juta. Pembeli tidak langsung mengatakan saya beli, tapi kaget, waduh mahal. Kalimat mahal ini ada kaitannya dengan jual beli tadi. Ya saya beli, nah, maka tidak apa-apa, karena masih ada kaitan dengan akad jual belinya itu. Tetapi kalau tidak ada kaitan dengan akad jual beli, misalnya penjual mengatakan saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta. Pembeli melihat anaknya, anak kecilnya sedang main di luar, dipanggil, Zaid. Terus kemudian baru, oh ya saya beli, maka tidak sah. Karena kalimat tadi tidak ada hubungannya dengan akad nikah tadi. Atau dari maslahatnya akad nikah jual beli ya, akad jual beli tadi. Atau bagian daripada kemaslahannya akad. Misalnya berkaitan dengan kobetnya, mengatakan saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta. Kemudian dia mustari menjawab, ya barangnya saya ambil dan baru saya beli, istara itu. Nah ini bagian daripada maslahat akad, karena serah terima itu adalah bagian daripada akad. Atau misalnya menentukan ajal, ya syaratnya harus pakai jaminan baru saya beli. Jadi pakai mensyaratkan jaminan, misalnya mengatakan saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta, kemudian dia ngomong saya utang atau saya tempo 1 bulan saya beli. Nah, dia tidak mengatakan saya beli, tapi saya tempo 1 bulan dulu. Nah itu bagian daripada maslahatul akdi, maka tidak apa-apa kalau gitu. Atau kalau yang dianjurkan misalnya membaca doa, saya jual kepada kamu 10 juta, kemudian dia tidak segera menjawab saya beli, tapi doa dulu, bismillah saya beli, boleh, tidak apa-apa, karena itu bagian daripada yang dianjurkan di dalam akad jual beli. Ini juga berlaku dalam akad nikah, hanya saja khutbah atau pendahuluan yang berupa bismillah, hamdalah, salat dan salam dalam akad nikah dari pihak yang mengkabul itu ada khilaf. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Kalau yang ditarjih oleh Imam Nawawi tidak disunnahkan. Yang disunnahkan hanya dari pihak yang mengkabul atau dari pihak wali, disunatkan untuk ada khutbah dulu. Nah, dari pihak yang suami langsung qabiltu nikah, tidak perlu bismillah alhamdulillah wassalatu, tidak perlu. Tetapi menurut Imam Rafi'i juga disunahkan, sebelum qabiltu disunahkan membaca khutbah dulu, misalnya bismillah alhamdulillah dan seterusnya. Nah upama dipisah seperti itu maka tidak apa-apa meskipun dalam akad nikah, karena menurut sebagian ulama bagian daripada yang dianjurkan di dalam qabulun nikah. Wa yustartu aidon, yang kedua syaratnya, dan juga disyaratkan ayyatawafaqa maknan, antara ijab dan qabul itu harus cocok di dalam maknanya, la lafdzon, bukan dalam lafadznya. Jadi antara ijab dan qabul itu harus klop. Kalau tidak klop maka tidak bisa dikatakan ijab dan qabul. Tetapi kecocokan antara ijab qabul itu hanya disyaratkan dalam maknanya saja, dalam apa yang diinginkan oleh muta'akidin. Tidak harus dalam lafadznya, meskipun lafadznya penyampainya berbeda tapi maksudnya sama, tidak apa-apa. Misalnya saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta, ya saya beli 10 juta, itu yang cocok. Kalau tidak cocok, saya jual kamu dengan harga 10 juta, dikabul saya beli dengan harga 5 juta, maka tidak sah, karena antara ijab dan qabul tidak cocok. Ijabnya 10 juta, qabulnya 5 juta. Atau misalnya yang penjual mengatakan saya jual kepada kamu dengan tempo 1 bulan, lalu yang membeli mengatakan saya beli dengan kontan, tidak cocok, karena yang satu mengatakan tempo, yang qabil mengatakan kontan, tidak cocok. Yang penting dalam maksudnya, maknanya. Tetapi kalau beda di dalam pengucapannya saja,
dalam ungkapan saja, tapi maksudnya sama, maka tidak apa-apa. Saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta, ya saya beli dengan harga 5 juta kali 2, boleh, tidak apa-apa. Karena lafadznya beda, maksudnya sama. Yang penting maknanya. Atau bahasanya, yang satu pakai bahasa Arab, yang satu pakai bahasa Indonesia, boleh, tidak apa-apa. Misalnya dalam akad nikah, yang pihak yang mengawinkan pakai bahasa Arab, yang mengkabul pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Yang penting sama maksudnya. Falau qala, maka jika berkata penjual, bi'tuka, saya jual kepada kamu dengan harga 1000. Fazada, lalu mustari menambah, au nakoso, atau mengurangi. Saya jual dengan 1000, ya saya beli harga 500. Atau saya jual 1000, ya saya beli dengan harga 1500. Au bi alfin, atau dengan menjual dengan harga 1000 halah yang kontan. Kontan itu maksudnya tidak menyebutkan tempo itu kontan. Jadi dalam istilah fikih, kontan itu bukan diserahkan di majelis, bukan. Kontan itu sifatnya akad. Kontan itu maksudnya kalau ada akad jual beli tidak menyatakan kapan akan diserah terimakan, itu namanya hal. Meskipun tidak menyatakan kontan. Misalnya saya jual kepada kamu harga 1000, sudah cukup, itu namanya hal. Apalagi nyatakan saya jual kepada kamu dengan harga 1000 kontan, lebih lagi. Nah, tapi kalau saya jual kepada kamu nanti bayarnya 1 bulan lagi, itu namanya muajjal, karena ada tempo yang disepakati dalam pembayarannya. Nah, akad jual beli atau akad apapun, kalau sudah hal, kalau hal itu maksudnya tidak menyatakan tempo, maka pihak yang punya tanggungan tadi harus segera membayar tanggungannya. Misalnya saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta tanpa menyebutkan tempo, berarti akadnya hal. Lalu dijawab, ya saya beli. Maka berarti pihak yang membeli tadi itu punya tanggungan yang harus segera ditunaikan. Perkara ditunaikan di tempat itu boleh, atau ditunaikan besok boleh, asalkan pihak yang menjual itu tidak segera menagih. Tapi kalau sudah ditagih harus segera ditunaikan. Jadi hal itu tidak berarti wajib dibayar di tempat itu, enggak. Dibayar nanti juga enggak apa-apa, asalkan pihak yang penjual itu tidak segera menagih. Misalnya dalam akad nikah itu menyebutkan halan, tidak wajib, tapi dinyatakan juga tidak apa-apa. Kalau dikatakan halan, tidak berarti harus dibayar di tempat itu, tidak. Maksudnya halan itu dapat tertagih, sewaktu-waktu dapat ditagih oleh yang mempunyai tanggungan, memiliki tanggungan tadi. Kalau muajjal, sebelum jatuh temponya tidak boleh ditagih, tidak berhak ditagih. Misalnya saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta, tempo 1 bulan, ya saya beli. Maka sebelum 1 bulan pihak penjual tidak boleh nagih. Misalnya dapat 10 hari tagih, mana bayar uang 10 jutanya? Oh enggak, kan belum jatuh tempo, boleh. Meskipun dia punya uang tidak wajib membayar, karena belum jatuh tempo. Beda kalau hal begitu ditagih wajib dibayar. Sampai 1 bulan pas jatuh tempo dia ditagih baru wajib bayar. Nah, kalau pas jatuh tempo ternyata dia itu tidak punya harta atau muksir, maka ya fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau yang muajjal itu sebelum jatuh tempo kalau ditagih, meskipun dia itu punya uang, punya harta, orang yang punya harta yang mampu untuk membayar hutangnya, kok dia tidak bayar, tidak dosa, tidak tercakup dalam hadis matlul ghani zulmun. Sebaliknya, kalau sudah jatuh tempo kemudian dia tidak memiliki harta sepeser pun yang dapat melunasi hutangnya, maka dia tidak berdosa karena tergolong fanadhiratun ila maisarah. Beda kalau hal begitu ditagih maka wajib bayar. Kalau dia menunda pembayarannya maka termasuk matlul
ghani zulmun. Bahkan dikatakan para ulama tidak boleh bepergian sebelum minta izin kepada orang yang memiliki tanggungan yang mengutangi tadi. Nah, syaratul ajal ini, penetapan tempo ini berlaku dalam jual beli menurut mazhab Syafi'i. Nah, dalam akad hutang piutang tidak berlaku. Nanti kita bahas dalam akad piutang. Ini berlaku dalam akad jual beli. Maka kalau di dalam akad jual belinya itu menyatakan tempo, namanya muajjal, qabulnya juga harus menyatakan, harus yang sama. Kalau dalam akad jual belinya tidak menyatakan tempo, maka qabulnya juga tidak boleh menyatakan tempo, karena tidak cocok. Kalau yang pihak yang menjual mengatakan saya jual kepada kamu kontan, maka pihak pembeli tidak boleh saya beli tempo 1 bulan, karena tidak ada kecocokan di dalam kesepakatan tempo dan tidaknya. Au muajjala bi syahrin fazada, atau tempo 1 bulan kemudian ditambah. Misalnya dari pihak yang penjual mengatakan saya jual kepada kamu dengan tempo 1 bulan, ya saya beli tempo 2 bulan, maka tidak sah, karena tidak ada kecocokan. Lil masihah, maka tidak sah. Lil mukhalafah, karena tidak ada kecocokan antaranya ijab dan qabul. Wa bila ta'likin, syarat yang kedua, yang ketiga adalah bila ta'likin, dan disyaratkan tidak ada taklik, tidak ada penangguhan akad dalam akad jual beli. Fala yasihu, maka tidak sah akad jual beli ma'ahu, beserta dengan taklik. Contohnya seperti kain mata abi faqad bi'tuka hadza, jika bapakku meninggal maka saya menjual ini kepada kamu, maka tidak sah. Di dalam akad jual beli itu harus dengan syarat yang jazim atau yang munajjas, tidak boleh menggunakan syarat taklik. Misalnya, jika Zaid datang maka saya jual kepada kamu. Besok kalau nanti tanggal 1 bulan ini, bulan depan tanggal 1, mobil ini saya jual kepada kamu, maka tidak sah, karena menangguhkan akad jual belinya kepada jatuhnya tanggal 1 bulan depan. Itu taklik namanya. Tetapi dalam jual beli ini bisa menerima syarat. Jadi kalau taklik itu tidak boleh, tapi kalau syarat boleh dengan beberapa ketentuan. Kalau syarat itu maksudnya tidak menangguhkan jual belinya, tapi jual belinya itu disyaratkan dengan sesuatu. Misalnya dengan syarat ajal, dengan syarat ada jaminan. Saya jual mobil ini kepada kamu dengan syarat kamu bayar besok bulan depan. Nah, kalau begitu boleh, karena itu bukan taklik, jualnya sekarang tapi pembayarannya bulan depan. Atau misalnya saya jual mobil ini pada kamu tapi dengan syarat harus ada saksi yang menyaksikan jual beli ini. Nah, kalau gitu boleh, itu bukan menangguhkan akad tapi mensyaratkan akad. Atau misalnya saya jual ini kepada kamu tempo 1 bulan, tapi syaratnya kamu harus memberikan jaminan sepeda motor ini kepada saya. Nah, maka boleh, karena ini bukan taklek tapi syarat. Artinya akadnya saat itu, cuman akad itu dapat berlangsung kalau syaratnya wujud. Beda kalau taklek. Kalau Zaid datang maka saya jual ini kepada kamu, akadnya belum itu tapi nunggu pada kedatangannya Zaid, itu namanya taklik. Nah, dalam akad jual beli ini tidak dapat menerima taklik sama sekali, tetapi terkadang bisa menerima syarat. Nanti kita bahas pada bab bi syartin di belakang. Wala takitin, dan juga syarat yang keempat, tidak ada batasan waktu. Karena jual beli itu, kemarin dalam takrifnya jual beli sudah saya jelaskan bahwa jual beli itu adalah muawadoh. Muawadoh ada tamlik wa tamalluk. Karena tamlik wa tamalluk, maka berarti konsekuensinya peralihan kepemilikan itu tidak ada batas waktu. Kalau sudah dijual maka mabek menjadi miliknya mustari, ya selamanya sudah.
Kalau mati ya diwariskan kepada ahli warisnya. Saman kepada milik, berpindah kepada baik. Seterusnya, kalau mati baiknya berarti berpindah kepada ahli warisnya. Maka jual beli kalau dibatasi waktu tidak sah karena bertentangan dengan konsekuensi daripada jual beli. Saya jual mobil ini kepada kamu 1 bulan saja, setelah itu saya tarik kembali, maka tidak boleh. Namanya pembatasan waktu. Misalnya kami tuka, saya jual kepada kamu hadza ini syahron, selama 1 bulan. Nah, kalau mau membatasi waktu jangan dijual mobilnya tapi dijual manfaatnya. Namanya akad sewa. Saya sewakan mobil ini sama kamu 1 bulan. Nah, kalau begitu sah, karena kalau sewa itu tidak menjual mobilnya tapi menjual manfaatnya. Nah, kalau manfaatnya dibatasi waktu bisa, tapi kalau mobilnya yang dijual dibatasi waktu tidak bisa, karena kepemilikan itu tidak dibatasi dengan waktu. Wa syurita fi aqitin. Allahu a'lam.